Hari ini kita ngobrol santai soal radikalisme dan hubungannya sama Bom Bali 2002. Ingat, bukan buat ngingetin luka, tapi ngerti dan belajar. Hal pertama yang ingin saya buka dari diskusi ini adalah pengertian radikalisme. Kalau menurut saya, radikalisme itu paham ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Kalau menurut saya, radikalisme itu pemahaman yang tidak terbuka. Tapi kok kita berdua pengertiannya beda ya? Apa ada yang lebih cocok gitu? Ada nggak mas? Kayaknya sih ada yang lebih cocok. Mungkin kita lihat video yang satu aja yang bisa kita ambil pengertiannya. Menjelaskan tentang radikalisme di Indonesia. Radikalisme adalah paham atau cara berpikir yang bersifat ekstrim, ya dimana seseorang atau sebuah kelompok yang merasa pandangannya, cara berpikirnya itulah yang paling benar. Contohnya seperti bom Bali di tahun 2002, yang mana radikal itu berkembang menjadi tindakan terorisme. Aksi-aksi dari terorisme yang mereka lakukan bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar ajaran agama, serta prinsip hidup damai dalam masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa kejadian bom Bali di tahun 2002 mengingatkan kita bahwa radikalisme adalah ancaman yang serius yang dapat merusak kesatuan dan rasa aman, sehingga harus dicegah dari sikap toleransi, pendidikan, dan kesadaran bersama. Kalau pengertian dari video tersebut sih, saya bisa simpulkan radikalisme itu kan semacam membenarkan kekerasan berarti ya. Iya. Contohnya di Indonesia pernah terjadi radikalisme pengeboman Bali tahun 2002. Nah di situ kan nggak mungkin dong aksi tanpa alasan. Nah itu alasannya apa di balik pengeboman Bali? Faktor penyebabnya ada yang tahu mungkin? Faktor penyebabnya itu mungkin karena pemahaman keagamaan yang itu sempit, kurang, menganggap yang lain itu salah gitu. Bahkan malah menjadikan orang lain itu musuh. Kalau faktor ini belum terpercaya, saya juga punya alasan kenapa dibalik. Terus sih menurut saya faktornya itu karena salah kepahaman. Jadi JI pada saat itu Jamaah Islamiyah menganggap itu Indonesia sebagai Darul Islam, semuanya agama Islam. Padahal Indonesia kan negara hukum, dasarnya Pancasila. Karena ketidakpahaman ini menganggap orang-orang kafir di Bali itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ya Padahal di Indonesia semua agama dipeluk, nggak cuma Islam. Jadi JI ini kan dulunya dari Malaysia yang kabur ke Indonesia karena menentang pemerintah di Malaysia. Nah karena ketidaktahuan ini atas tindakan tersebut, berarti tidak mau menerima agama lain, Ya betul, berarti dia tidak terbuka. tidak terbuka dengan agama lain, terus juga menyebabkan kerusuhan itu Ya. yang dampaknya ke warga negara dan juga pemerintah ya. Ya. Jadi kan kita harus ngerti ya peran pemerintahnya dan juga masyarakatnya. Kamu bisa tahu kan, Nes? saya yang paling cocok saya jelaskan, kita kan masih mahasiswa ya. Nah ini kedepannya biar tidak terulang lagi itu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan radikalisme berlandaskan Pancasila. Kenapa saya
mengambil berlandaskan Pancasila karena saat pembubaran JI tahun 2016 dan 2017 itu ketua umumnya itu dimintai untuk mengkaji nilai-nilai di dalam Pancasila. Oh ternyata sila ke-1, sila kedua dan seterusnya itu nggak ada yang bermasalah sama Islam. Jadinya mereka mau membubarkan diri dan bergabung dalam NKRI. Nah di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dan masyarakat. Yang pertama itu peran pemerintah. Pemerintah harus mulai menanamkan nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan non formal sesuai sila kedua dan ketiga. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Radikalisme lahir karena tindakan yang tidak manusiawi, memaksakan kehendak, terus membenarkan kekerasan. Contoh penerapannya menghormati hak hidup, menghormati hak beragama orang lain, tidak membenarkan kekerasan atas nama agama atau ideologi apapun. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Radikalisme itu dapat memecah belah bangsa dan keutuhan NKRI. Contoh penerapannya menjaga kerukunan antar umat beragama, antar kelompok, dan tidak mudah terprovokasi isu SARA. Nah sekarang peran pemerintah menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pencegahan radikalisme sejak dini. Caranya aktif melapor indikasi radikalisme seperti dari warga, seperti melapor adanya akun media sosial yang bertentangan dengan atau mengajak pada kekerasan. Lalu untuk masyarakat wajib melapor jika ada suatu tindakan yang mencurigakan mengarah pada kegiatan radikalisme di lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Berarti itu sebuah strategi yang mana agar pemerintah dan masyarakat menjauhi apa itu yang namanya radikalisme. Iya, kita kan sekarang masih mahasiswa ya, belum terjun langsung ke masyarakat. Nah, dengan memahami ini, nantinya suatu hari kita jadi tahu sebagai masyarakat dalam menghadapi radikalisme pada suatu hari nanti. Berarti kan kita harus bisa memahami sila-sila nilai-nilai Pancasila itu. Iya, karena dulu JI juga mau membubarkan diri karena mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kenapa kita juga harus mengamalkan nilai Pancasila? Ya karena itu, biar terhindar dari paham radikalisme yang ekstrem. Sementara di Indonesia ini negara yang bebas beragama. Ya betul, menurut pasal negara menjamin kebebasan beragama, itu ada di UUD 45. Era demokrasi dengan kebebasan mengekspresikan pemikiran dituding menjadi gejala tumbuhnya paham radikalisme. Sang aktor penggerak radikalisme pun seakan mendapat panggung selebrasi. Benarkah sang aktor telah memiliki ruang eksperimentasi untuk menggerakkan corak ideologi mereka? Siapapun juga yang mengarus utamakan gagasan keagamaannya untuk dibenturkan dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya mempertentangkan antara konsep bernegara di satu sisi dengan konsep beragama yang ujungnya mengatakan bahwa negara ini kafir karena tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan sistem pemerintahan menurut keyakinan agamanya.
apapun agamanya. Nah, termasuk kalau umat Islam ada yang berpendapat begitu, maka itu termasuk kategori radikalis dari pengertian dari sisi keagamaan. Mari kita jadikan Islam sebagai upaya untuk meretas jalan damai di dunia ini. Perdamaian dunia harus sanggup kita wujudkan karena terinspirasi oleh nilai-nilai agama yang kita anut. Tapi jangan jadikan agama sebagai bagian dari konflik, apalagi menjadikan agama sebagai konflik baik di tingkat lokal, nasional maupun dalam kehidupan global. Ini bisa kita ambil kesimpulan tentang radikalisme ini. Jika contohnya itu dikaitin sama kejadian tadi Bom Bali 2002, yang mana itu sebagai ancaman serius yang mengancam ideologi bangsa, dan kejadian itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia. Ya. Yang itu kita sebagai mahasiswa berarti harus bisa menerapkan nilai Pancasila dan juga harus bisa lebih toleransi lagi kepada masyarakat dimanapun kita berada. Baik. Oh gitu. Diminum. Negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.